Paguyuban Pasundan, Paguyuban Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pasundan tepang di Sareng Simkuring Kang Budiana Sampurasun di podcast Buruan Pasundan. Podcast Buruan Pasundan kagungan Paguyuban Pasundan, organisasi massa Kasundaan anu yuswana tos kalintang sepuh. Alhamdulillah di studio Buruan Pasundan parantos hadir guru simkuring, mentor simkuring, dunungan simkuring, Bapak Rektor Universitas Pasundan, Bapak Profesor Dr. Haji Edi Yusuf, SP, MSI, MIKOM. Nepangkeun, hatur nuhun Pak Rektor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun, Baraya Pasundan, sadayana. Rampes, nuhun. Salam sehat. Salam sehat, nuhun Pak. Damang Pak Rektor. Alhamdulillah, samulina. Alhamdulillah Pak, nuhun. Teu karaos Pak Rektor sareng Baraya Pasundan sadayana urang parantos ngantunkeun sasi Ramadan utami sasi Idul Fitrina aya tos kana aya saminggon painten ayeuna. Hoyong uninga ieu teh Baraya Pasundan malih seueur aya sabaraha Baraya Pasundan nu tataros ka simkuring. Kang Budi cenah cobi diulem Prof Edi Yusuf. Alhamdulillah dina kesempatan ieu mung punten ya ka Baraya Pasundan naon namina teh pengkeureun Pak Rektor sareng simkuring kedah nama aya ieu aya seratan Buruan Pasundan ieu nuju numpang ka Dekan Fisip. Karusan Pak Rektor nuju aya acara halal bihalal sareng Sivitas Akademika Fisip Unpas. Mun wihan deui Pak Rektor pengalaman Pak Rektor nuju sasi saum sareng Ramadan nalika kapungkur di di Margahayu, Kabupaten Bandung. Kumaha Pak kapungkur Ramadan? Janten pengalaman abdi berarti abdi teh di Margahayu atau di Katapang itu di ngawitan dilahirkeun dugi ka usia 20 tahunan. 20 tahunan. 22 tahunan, terus didinya SMP, SMA kan di Margahayu. Margahayu. SMP Negeri 8, ayeuna janten SMP Negeri Hiji Margahayu. Lajeng SMA Negeri Salapan, 387 kamu gur. Janten ayeuna SMA Negeri Hiji Margahayu. Janten simkuring bergaul teh sareng barudak kolong gitu. Kemarin kan didinya pami ayeuna TNI AU kabur ayeuna kabur mana Auri kan? Auri gitu tah. Nah, pengalaman-pengalaman spiritual keur harita SD, SMP, dugi ka SMA salah sama barudak ya we kumaha barudak gitu. Umumna nya barudak umumna harita mah Citarum teh sae keneh Pak. Leres. Numawi ayeuna aya program Citarum. Herang keneh Pak. Citarum harum ayeuna nya. Citarum harum. Simkuring rada tergugah gitu karena ya salah seorang mungkin saksi sejarah bagaimana menikmatinya Citarum yang lagi jernih. Barudak bisa ngojay, simkuring bisa ngojay sanes di kolam renang tapi di Citarum. Kemudian masyarakat kecil juga bisa berusaha dari Citarum. Boh tina ngala geusik dugi ka mentung parahu teh atanapi dugi ka lauk jadi herang pisan. Makanya begitu ayeuna ninggal simkuring ninggal apakah nanti 30 tahun lagi misalnya kalau tidak ada perlakuan kepada Citarum apa masih ada gitu ya. Mohon. Ya masih ada itu bukan Citarumnya, airnya gitu airnya, ya. Leres, Pak. Dimana airnya sekarang kan sudah berubah seperti ya air ini aja air septic tank ya. Atau seperti sehingga susu. dikatakan septic tank terbesar di dunia kopi dulu susu, waktu Pak. itu ya. Nah pada saat masa-masa kecil Citarum itu dijadikan aruliran barudak. Mohon. Ngojay dinya tah.
ku pun biang upami misalnya uwi sakola soca berem, pasti itu Tos ngojay ngojay di Citarum. Tos ngajari tahu gitu. Nah, tapi uwi telat gitu ya. Uwi telat, jadi gitu. Ya tapi alhamdulillah karena Simkuring itu kan kampung nanti namanya kampung pesantren, desa Sukamukti ya. Kampung urang mah kecamatan Pamengpeuk. Mohon. Satu sana Pemekaran jantan kecamatan Katapang. Katapang. Mohon. Nah jantan ya tinggawitan Yuswa mungkin 5 tahun ya udah Mohon. harus belajar saum gitu. Belajar saum gitu. Sehingga kita laksanakan lah gitu. Siap. Jadi teu aya istilah walaupun cek bawarudak ayeuna mah misalnya sambil ngojay bisa saling minum gitu karena memungkinkan air Citarum pada waktu itu ya. Di iya. leutnya Pak. Iya, memungkinkan betul-betul jadi 66 68 dugi ka tahun 70 itu masih herang, Pak. Leres. Masih herang gitu. Sehingga tadi kemudian kalau hari Minggu itu sama PGT ya kalau sekarang Kopaskas ya. Itu kita ya disuruh mawa ya AK 47 Pak. Ya, nyata milari careuh. Karena pun aki teh gaduh balong. Eta teh pami atos diserang ku careuh. Balong tiasa seep. Satu malam tiasa seep. Nah, oleh karena itu dinten Minggu sareng PGT teh sok jalan-jalan pinggir Citarum, Ciranjeng. Mupami aya tangkal loa ageung, komo loan atos growong pasti di luhur aya careuh gitu. Jadi nembaknya gampil, tembaknya tangkalna. Nah itu ngobrusut sih. Careuh itu lalu patan gitu kan. Eta jadi ieu we mamang bebedil apa? Mau apa enggak 47. Nah tidinya aya kerteg aduh kumaha carana hayang bisa nyekel senjata gitu ya. Nah oleh karena itu ulah sakerteg hatena Pak. Allah mencatatnya gitu. Nah setelah itu kan akhirnya setelah 55 tahun terlaksana Pak. Bisa megang senjata. Senjata Bapak. Masuk perbaki. Masuk perbaki juga ulah saya lah. Ulah kertek-kertek hatenya gitu. Dalam hati gitu. Terus, nah itu kan upami kaciwidey jeung PGT eta sok ngangos tayar Pak. Mohon. Aduh nikmat gitu ya geus tayar suatu saat ini. Kabuktosan. Suatu saat harus punya tayar. Alhamdulillah Pak. Gadus tayar. Gadus tayar Pak. Gadus tayar. Nah terus kalau hari Minggu oge, upami dinten Minggu oge, karena laukna saya eta di Citarum teh sok aya bun-bun Pak, bun-bun. Bun-bun teh naonnya istilahnya jadi Citarum, kemudian tengah-teh ngawa awi, setelah 2 minggu sekali itu diangkat ku granat dari atas. Lahu kan ieu barudak karojay. Nah canaka ieu ka luhur, di luhur botram. Membakar ikan Pak. Itu kenangan masa kecil Pak. Luar biasa. Terutama untuk yang lagi bulan puasa itu gitu. Jadi si 2 minggu sekali tadi si bun-bun istilahnya. Tapi duka mungkin bahasa Indonesia rumpon atau apa ya? Rumpon ya. Setiap 2 minggu tuh langsung dari atas ke granat tak. Udah gitu laukan ka luhur. Laboda karojay. Marawa ya terus disimpan di darat. Sambil ya ngebakar untuk buka untuk tajil lah istilahnya. Nah itu Pak. Aduh. Dan pada saat itu aman Pak. Walaupun senjata yang punya AURI dulu ya sekarang TNI AU itu ada di masyarakat. Tidak pernah ada penodongan, tidak ada pernah garong yang bersenjata tidak ada. Padahal senjata itu di tokoh-tokoh masyarakat pasti ku PGT supaya ulah dibawa ke rumah Cimariuk ya. Jadi udah simpen aja di Pak Haji lah jangan kayak ke minggu depan. Jadi itu AK-47, granat ada di luhur. Di bumi itunya? Ya di luhur kastop. Nah begitu ininya ya. Tapi tidak aman. Aman namanya. Tidak ada garong atau segala. Eta dui fungsi abri teh. Karaos ku Pak Rektor. Nah itu Pak pengalaman masa kecil Pak. Masa kecil aja bisa menikmati Sungai Citarum. Nah begitu ada pemerintah kemarin program Citarum Harum, Bang Abi langsung terjun ikut Satgas kan. Ya, alhamdulillah Unpas dipercayakan membawahi, mengkoordinir
hampir 23 perguruan tinggi dari mulai Kertasari sampai juga Bekasi. Dari sektor 1 sampai dengan 23. 23. Itu Unpas yang ininya. Eta nguping wartos mah Pak Rektor ge naon namina teh? Ngayakeun penanaman bibit tangkal alpukat. Alpukat. Ya, Pak? Nah, itu alpukat itu kontribusi tim mahasiswa Unpas, Pak. Mahasiswa baru Unpas. Ya, dari 2013 saya kumpulkan pada saat ospek ya. Mohon. Setiap mahasiswa mengumpulkan 5 biji alpukat. Mohon. Jangan dengan isinya, bijinya aja loh. Bijinya mohon. Kan kalau kreatif mah dia bisa cari di tempat tukang sirup Mohon. atau di Oyen ngumpulkan, udah nggak usah beli kan. Ya. Nah itu dikumpulkan, sehingga Unpas itu kan rata-rata 4.500 masa barunya. Beres. Jadi 4.500 kali 6 itu 22.000 Pak. 22.000. 22.000 1 tahun. Nah berarti kalau 2013 sampai kemarin terakhir program Citarum Harum itu sebelum Covid kan. Sampai 2019 berarti 6 kan, 6 tahun. 6 kali 22.000 berarti 132.000 biji. Nah dari 132.000 biji itu ternyata yang jadi hanya 32.000 Pak. Harusnya kan jadinya 132, yang jadi 32.000. Nah terus teliti kenapa yang lain mati itu. Ternyata yang jadi itu adalah alpukat anu terus matang di pohon. Pami tukang sirup sebenarnya alpukatnya ku karbit. Nah itu ya karbit nggak jantan Pak. Jantan. Jadi anu terus ranum di pohonna kemudian iya dialat takut tukang sirup ya itu pasti jantan. Jadi akhirnya di Kertasari di Desa Ciberem Unpas gaduh desa binaan, wilayah binaan. Desa Ciberem itu aya 32.000 tangkal alpukat Pak. Ya mungkin 3 tahun lagi insya Allah lah panen gitu. Tapi kita serahkan kepada masyarakat. Karena kita bekerja sama dengan NGO ya, LSM. Lembaga Swadaya Masyarakat. Ya, dikerjasamakan. Jadi kita mensuplai bibit, lajang pupuk, pemeliharaan oleh LSM itu. Ya. Pak Wahana Raksa Citarum namanya. Wahana Raksa Citarum, mohon. Nguping abdi ge gaduh nami tah LSM teh Pak di dunia lingkungan. Wihde ka Ramadan banyak sok aya naon kalsan nembege Pak Rektor, Pak Ketum, Simkuring, sapara kancang ngupingkeun ceramah ti Pak Fahrudin Faiz. Yen naon namina teh seueur hikmah dina Ramadan anu tiasa dicanak ku urang. Malih mah tadi teh rupina sadaya ustad oge sadaya penceramah ngemutan ka urang-urang ka jamaahna supados Ramadan ka Ramadan teh ulah lungsur tapi aya peningkatan sok sanaos sakedik ge teu sawios pengalaman Pak Rektor tapi ku abdi mah tos katingal teh dina hartos tadi we gitu Pak Rektor nuju Ali terus di Katapang, di Kabupaten Bandung, sos gitu pengalaman Pak Rektor, terus Majeng, terus abdi curiga dalam tanda kutip rupina perjalanan hidup dan perjalanan karir Pak Rektor mah sami sareng harapan para ulama teh dina mayunan Ramadan yang kedah aya peningkatan. Ku abdi katingalna Bapak rupina aya peningkatan terus gitu kan. Dugi ka janten guru besar Pak. Dugi ka janten rektor. Manawi nu karaos ku Bapak sapertos kitu atuh. Ya. Kahiji panginten urang kedah nampi kadarullah ya. Amin. Jadi Simkuring lulusan Unpas. Oh mohon Pak. Di mana angkatan Simkuring teh harita 72 ya 7 tilu Bapak lebet ka Unpas. Non SCG banyak. SCG kamur namina jurusan teh teknik produksi, production engineering. Karena dulu swasta itu adalah di bawah binaan negeri. Tatkala ITB pembinaannya berubah dari teknik produksi ke teknik industri, maka di tahun 75 itu berubah juga Unpas menjadi teknik industri. Dulu kamur namina teknik produksi Pak. Jadi Simkuring geureuh didinya di teknik industri, di mana angkatan-angkatan Simkuring setiap tahun teh dia secara ritual, agenda ritual
ngiringan, iya kabur masih Penbaru. Jadi seangkatan ini misalnya begitu tahun baru ikut si Penbaru. Gagal lagi dia kan. Padahal abdi terus sarjana muda kabur. Terus-terusan abdi teu kagoda. Ngapain dah? Pikir-pikir kuliah mah di mana wae ge sami kecuali tergantung kepada orangnya ya. Terus. Dugi ka orang-orang yang tadi ahli si Penbaru juga akhirnya terjadi naon Pak. Oh. Jadi pada saat abdi kuliah ngeri semester hiji, semester 2 beres, ya ikut si Penbaru. Si Penbaru gagal masuk lagi ketinggalan deh gitu. Sehingga pada saat Sim Kuring terus keburu ya sarjana muda ya. Mohon. Sarjana muda dia kadang-kadang semester 2 masih kena ketinggalan gitu. Oh, iya, nah akhirnya mah ujung-ujung nama tina abdi angkatan abdi teh aya 17 orang. Jurusan teknik industri, dulu asalnya teknik produksi, kemudian jurusan teknologi makanan, yang sekarang jadi teknologi pangan, itu ada 11 Pak. Jadi satu jurusan itu dua jurusan dihijikeun gitu. Nah mungkin dari angkatan 73 itu yang jadi mungkin hanya berapa ya? 5 orang. 5 orang. Dari 25 orang tuh. Karena tadi teman-teman tuh banyak yang terganggu oleh si Penbaru itu. Jadi tuh iya ikut ujian si Penbaru gagal. Balik lagi ke Unpas, di Unpas ketinggalan gitu. Alhamdulillah Sim Kuring teras ngereye sarjana muda beres, kemudian sarjana penuh. Terus. Itu tahun 77. Selesai. Jadi dalam tempo 4 tahun itu kuliah sudah beres Pak. Cuman masalahnya dulu tahun 70-an PTS itu menjadi anak tiri atau anak haram jadah ya. Karena apa? Karena pemerintah begitu diskriminasi Pak. Antara PTN dan PTS itu. Jadi dulu kita mengenal ada ujian negara. Jadi walaupun kita sudah selesai kurikulum 4 tahun 77 sudah selesai, kita harus nunggu ujian negara. Nah baru terselenggara ujian negara itu tahun 79. Nah begitu 79 ikut ujian negara di ITB semua. Di gedung Pentagon namanya. Jadi kita sama-sama mahasiswa TI ITB kuliah ujiannya disatukan di sana. 79 ujian negara beres. Kemudian 79 itu juga ditawari jadi dosen. Nah, pada saat masa vakum menunggu ujian negara dari 77 ke 79 itu ditawari oleh pembimbing almarhum Pak Kosasi Sukma dari TITB, bantu Bapak jadi di jurusan. Masuk karyawan Pak, tahun 77. Emut kene, nomor NIP-na itu 7723. 7723. Dan habis serang Prof Adang almarhum itu membantu jurusan. Jurusan selama 2 tahun Pak, jadi status sebagai karyawan. Begitu lulus ujian negara, kemudian jadi dosen, pindah jadi dosen. Jadi dosen. Nah dulu 77 ke 79 itu manajemen Unpas juga masih manajemen Naga Bonar Pak. Oh iya, Naga Jadi Bonar. artinya begini, si mah cocok ya, megang administrasi akademik, si cocok gitu. Bagaimana seperti film Naga Bonar aja, ya pantas bere mayor, ya pantas kapten, bere kapten gitu ya. Letnan gitu. Nah waktu itu Sim Kuring memegang kepala biro. Kan sekarang salah benar itu kepala biro ada di fakultas. Kan biro di universitas kan. Universitas. Ya makanya waktu itu tahun 77 tuh manajemen Naga Bonar. Sim Kuring nyepang kepala biro administrasi. Kemudian Pak Adang Usman megang kepala biro akademik. Gitu. Itu di tingkat fakultas. Kan harusnya tingkat universitas. Salah benar kan? Tapi jalan aja. Kita membantu ketua jurusan ya. Ketua jurusan teknik industri. Dan dulu ya sistem universitas secara keseluruhan di Indonesia juga tidak seperti sekarang. Dulu kan ada pembantu rektor 1, 2, 3, dulu nggak ada. Dulu dari rektor itu langsung sekretaris. Dekan langsung sekretaris gitu. Jadi biar efisien sebetulnya dulu tuh. Tidak ada PRJ dulu. Coba aja rektor, sekretaris. Sekretaris itu dekan juga sambil sekretaris. Tapi dia seorang sekretaris itu berat karena dia harus membawahi bidang tridharma kan. Penelitian, pengabdian dan ini gitu.
Pak teras hoyong ninga ya, abdi sareng wargi-wargi Baraya Pasundan, paningal Bapak, amatan Bapak selaku guru besar, selaku akademisi, ngenaan iya Pak, ngenaan pelaksanaan Idul Fitri, Ramadan 1443 Hijriah ayeuna dipungkas ku Idul Fitri, sareng suasana anu sakieu hiruk pikukna, margi mohon urang ge terang bahwa Presiden mengizinkan untuk kita bersolat sunnah Id, lalu kemudian mengizinkan untuk tayun utamina mah mengunjungi keluarga gitu Pak. Ya. Kan 2 tahun orang tekenging kumargi alatan Covid, ayeuna Covid rada landai, tapi nu kajantenan hiruk pikuk betul ya. Kitu teh mah suka bunga pentennya Pak Rektor, kaum muslim di Indonesia teh. Hoyong ngupingkeun amatan Pak Rektor ngeunaan kondisi ieu kumaha Pak Rektor? Ya janten kieu simkuring kan 13 dinten saum di Bandung, di Bandung 13 dinten. Kemudian 17 dinten di ibadah umroh. Ya, ibadah umroh. Itu 17 dinten di dia rumah suasana harita di Masjid Al-Fat di tetanggi itu di Seta Duta, terus ngawitan, taraweh, carakat gitu ya, sap berdempetan, begitu dikir, terus iya berpencar lagi masing-masing gitu ya. Itu merasakan di Bandung ya itu. Kemudian suasana ini sudah mulai terus ngawitan, kelihatannya akan ada perkembangan yang begitu bagus gitu ya. Artinya perkembangan dari pandemik menjadi endemik gitu. Nah ini dibuktikan selama 17 hari di Tanah Suci, itu betul-betul terasa sekali Pak. Bagaimana suasana yang mencekam dulu, itu segala macam protokol kesehatan yang begitu ketat. Itu mungkin dari katakanlah kalau misalnya jemaah umroh kemarin ada sekitar 2 jutaan lebih, itu yang pakai masker itu mungkin hanya 3% Pak. Hanya 3%. 3%. Tapi petugas dari mulai askar, kemudian polisi dan tentara, karena sekarang masjid itu dijaga oleh tentara juga ya. Karena apa? Karena mungkin sudah 2 tahun tidak boleh umroh dan haji, tiba-tiba dibuka sekarang ngebludak Pak. Ngebludak mohon Pak. Dan ngalangkungan ti haji Nah, suasana itu baik di Madinah maupun di Masjidil Haram itu hiruk pikuk. Dan nggak ada yang misalnya melarang ini, wah sudahlah bersatu aja gitu. Bersatu aja. Nah, tapi untuk kehati-hatian kita tetap pakai masker gitu. Dan satu lagi yang paling menarik simkuring tina sababaraha pengalaman umroh, kapunggur mah pemini masjid teh kiri kanan teh batuk itu saling ini Pak, saling saut menyaut. Baik itu di Madinah maupun di Mekah. Wih batuknya sering ini. Tapi sekarang nyaris dikatakan tidak ada yang batuk Pak. Kunaon ente Pak? Nah sebenarnya ada yang merenungnya. Oh pertama mungkin saja orang kan selama COVID itu disuplai kan ke suplemen vitamin C-nya, vitamin D-nya, vitamin E-nya gitu ya. Walaupun sehat ya, dia tetap kan ini oleh suplemen kan. Booster. Ya, iya boosternya. Makanya simkuring kayaknya anggar we vitamin D, vitamin E, vitamin C, udah itu. Dan E ya. Nah cuman kalau vitamin C atas saran Munana, kalau vitamin C jangan sekarang kan sudah ini, jangan tiap hari, udah seminggu 2 kali aja. Jadi vitamin C yang 1000 IU, simkuring kayaknya gunakan tiap seminggu 2 kali, Rabu dan Sabtu aja. Tapi kalau D, E, dan habas sauda, itu tiap hari. Nah, itu pertama itu mungkin ya masyarakat. Dan itu kan masyarakat dunia kan, yang makan suplemen itu bukan orang Indonesia aja. Yang kedua, memakai masker. Nah, coba kalau gini, batuk itu bisa terjadi karena memang ada virus penyakit, atau batuk itu orang tidak kuat karena debu.
Kan itu bayangkan hiruk pikuk orang lalu lalang di depan kita, di tempat sujud kita, keinjak-injak kita. Walaupun saya yakin tuh kebersihan itu kan setiap 5 jam sekali pasukan dalah cleaning service itu kan bongkar kali. Tapi tetap aja kan itu karpet ya, jadi menyerap debu gitu. Nah mungkin dari situ juga gitu. Ya sehingga dengan demikian, oh berarti manfaat pakai masker itu tadi. Jadi bukan hanya COVID, makanya simkuring mah kepayun walaupun COVID sudah tidak ada dan berubah jadi endemik, insya Allah masker mah akan terus dipakai. Pak. Jadi kan orang tuh sekarang aja kalau di luar lah, karena polusi udara, polusi knalpot gitu. Jadi kalau dengan masker itu betul-betul bersih. Terjaga. Nyaris tidak ada yang batuk Pak di ini. Padahal sebelumnya, sebelum COVID, bersautan itu. Pak, punten ya Pak, rada iya sakedik patarosana saurna Pak, hari nalika Idul Fitri mah saatos sabada netepan Ideh silih hampura nyapanya, silih hampura abdi ka Bapa nu anom ka nu sepuh gitu ya, ka bawahan ka pimpinan, kantenan nalika sepuh-sepuh orang itu di Indonesia. Nah saurna mah di Mekah mah teu aya cenah Pak itu Pak. Ya. Kumaha eta Pak nu kaalaman ku Bapak? Sebetulnya halal bihalal itu hanya dikenal di Indonesia. Di Indonesia Pak ya. Karena di Malaysia pun juga tidak ada Pak ya? Tidak ada halal bihalal, jadi itu budaya Indonesia aja gitu. Ya jadi mungkin dalam rangka memelihara tali hablum minanasnya, itu selama bulan puasa orang-orang itu menyumbangkan makanan, minuman pada waktu tajil. Itu baik perorangan ataupun pengusaha besar. Jadi pada saat kita tajil itu di depan itu sudah siap kan. Dari mulai yogurt, roti, susu, korma pasti. Apalagi korma pasti. Sehingga kita makan yogurt satu dengan roti Pakistan aja udah kenyang. Jadi kita pada saat sudah tajil itu langsung tidak pulang makan di hotel. Langsung aja maghrib, langsung aja isya. Dan taraweh. Gitu. Karena kita untuk mendapatkan sholat maghrib itu kita juga dari asar ngambilnya. Karena kalau ngambilnya maghrib, udah jangan harap bisa masuk ke dalam. Semua penuh Pak di halaman dan segala macam. Nah itu kelihatannya karena mereka kan tahu ya setiap orang yang memberikan buka atau tajil itu pahalanya sama dengan orang yang puasa itu gitu. Sehingga pengusaha ataupun perorangan sudah dibagi-bagi. Jadi kalau kita terlambat masuk ke masjid, lewat sudah ada jalan kita ditarik, suruh duduk sih, suruh makan itu tajil gitu. Karena mereka tahu kan 100.000 kali kan. 100.000 kali betul. Jadi ibadahnya pakai strategi gitu. Jadi ibadah selama-lama ya misalnya tidak ya hanya 10 kali gitu ya itu di Masjidil Haram kan 100.000 kali gitu. Jadi Baraya Pasundan tidak hanya sanes wae nembak olahraga menembak yang pakai strategi, ibadah juga pakai strategi. Kalau di sana di Mekah. Aduh alhamdulillah hatur nuhun Pak Rektor ya wangkongan anu sakedip Baraya Pasundan. Mohon ngaturkeun nuhun mugia Pak Rektor mungkin sukses teras. Amin. Dina kiprah Bapak kapayuna karesan Baraya Pasundan Pak Rektor oge masih nyangking kaluhan tugas janten Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta se-Jawa Barat dan Banten ya Pak? Tos dipisah Pak. Tos dipisah. Dan apisi Jawa Barat. Apisi Jabar anu anggotana kalintang seueur. Jawa Barat 378. Banten 130. 378 Jabar eta pupuhuna papayung agungna Bapak Profesor Dr. Haji Edi Yusuf. Sakali deui nuhun Pak, nada siapunten abdi sareng rerencangan ti redaksi Buruan Pasundan dina raraga boboran 1443 Hijriah ieu. Sakali deui ngahaturkeun nuhun. Baraya Pasundan cag dugi ka dieu wae wangkongan simkuring sareng pangersana Bapak Profesor Dr. Haji Edi Yusuf MSc MIKOM mantena salaku rektor Universitas Pasundan oge ketua Aptisi Jawa Barat
Ketua Artipena teh Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba. Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Penyalahgunaan Narkoba. Pupuhna ge Pak Rektor oge. Eta sadayana mugi urang doakeun supados sepuh urang ieu Pak Rektor aya dina kaayaan tetep amanah dina ngalaksanakeun tugas anu utami mah tetep sehat. Amin. Amin. Hatur nuhun Pak Rektor. Barea Pasundan tepang deui sareng Simkuring Kang Budiana dina episode salajengna di podcast Buruan Pasundan. Hatur nuhun. Cak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sehat.